kepemimpinan efektif, ada kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Nah, dalam kehidupan berorganisasi, baik di kampus maupun di dunia kerja, peran seorang pemimpin itu menjadi sangat penting. Pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah atau duduk di posisi tertinggi, tetapi seorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dapat menentukan tujuan atau mundurnya sebuah organisasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu perlu memiliki kemampuan, karakter, serta cara berpikir yang tepat agar bisa membawa organisasinya itu ke arah yang diinginkan. Nah, kepemimpinan yang efektif berarti bagaimana seorang pemimpin itu bisa menggunakan kekuasaannya dengan bijak, menetapkan arah organisasi dengan jelas, serta mampu menjaga dan mengembangkan organisasinya itu agar terus tumbuh dan relevan dengan perubahan zaman. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengelola manusia, sumber daya, dan visi organisasi secara seimbang. Pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Kriteria yang pertama ini dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi. Pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi, serta mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada seluruh anggota. Bayangkan organisasi seperti sebuah kapal besar, tanpa arah dan tujuan yang jelas, kapal itu akan terombang-ambing di tengah laut. Nah, pemimpin itu berperan sebagai nahkoda yang tahu kemana arah perjalanan dan bagaimana cara mencapainya. Misalnya dalam organisasi kampus ataupun himpunan. Jadi seorang ketua itu tidak cukup hanya menjalankan program kerjanya. Ia juga perlu memastikan setiap kegiatan dan kebijakan yang dibuat itu benar-benar mengarah pada pencapaian visi organisasi. Pemimpin yang efektif akan mampu menyatukan pandangan semua anggotanya agar memiliki sense of balance dan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan juga mengembangkan organisasi. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendeknya saja, tetapi juga pada keberlanjutan organisasi. Ia tuh harus bisa menjaga organisasinya itu tetap stabil, tetapi sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, untuk mempertahankan organisasinya ini, pemimpin perlu menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti pengawasan, penilaian, evaluasi, serta pengambilan kebijakan. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan semua anggota itu menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Evaluasi digunakan untuk mengetahui kekurangan dan potensi perbaikan di masa depan. Selain itu, pengembangan organisasi ini juga penting. Dalam dunia modern, organisasi yang tidak mau berubah akan tertinggal. Oleh karena itu, pemimpin itu harus mampu menciptakan inovasi, baik dalam cara kerja, struktur, maupun budaya organisasi. Jadi, seorang pemimpin yang efektif berani melakukan perubahan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang menjadi identitas organisasi tersebut. Yang ketiga, mengelola dan memanfaatkan potensi serta sumber daya. Salah satu tantangan terbesar bagi pemimpin adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, finansial, waktu, maupun fasilitas organisasi. Nah, pemimpin yang cerdas akan mampu mengenali potensi si anggotanya. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama, tetapi setiap orang itu pasti punya kelebihan. Tugas pemimpin itu adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai. Misalnya, dalam organisasi mahasiswa, ada anggota yang unggul dalam berbicara, ada yang kuat dalam perencanaan, dan ada yang tekun di bagian administrasi. Nah, pemimpin yang efektif mampu memanfaatkan keragaman ini menjadi kekuatan kolektif. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatur keuangan organisasi dengan transparan dan efisien.
agar setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar tanpa pemborosan. Nah, yang keempat, memanfaatkan otak kanan dan otak kiri dalam kepemimpinan. Hal menarik dari seorang pemimpin yang efektif adalah kemampuannya menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Otak kiri berfungsi untuk berpikir logis, analitis, dan rasional, biasanya berhubungan dengan data, angka, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Sementara otak kanan berperan dalam kreativitas, imajinasi, intuisi, dan juga emosi. Nah, pemimpin yang hanya mengandalkan otak kiri mungkin hebat dalam analisis dan perencanaan, tetapi bisa menjadi kaku dan kurang peka terhadap situasi sosial. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mengandalkan otak kanan bisa penuh ide dan empati, namun kadang kurang realistis dalam perhitungan. Nah, kepemimpinan yang efektif ini memerlukan keseimbangan antara keduanya. Artinya pemimpin perlu berpikir strategis dan rasional, tetapi juga tetap kreatif, inspiratif, dan memahami perasaan orang lain. Dengan cara ini, keputusan yang diambil itu tidak hanya tepat secara logika, tetapi juga dapat diterima secara emosional oleh anggota organisasi. Yang kelima ada karakter pemimpin yang efektif. Selain kemampuan teknis dan manajerial, karakter juga sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Beberapa karakter penting yang perlu dimiliki pemimpin antara lain integritas. Nah, pemimpin harus jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Tanggung jawab, siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Kemudian empati, mampu memahami kebutuhan dan perasaan orang. Kreativitas, selalu mencari cara baru untuk memecahkan masalah. Kemudian ada komunikatif, mampu berkomunikasi dengan jelas dan membangun hubungan yang baik. Tanpa karakter yang kuat, kemampuan teknis saja itu tidak cukup. Jadi seorang pemimpin yang tidak memiliki integritas itu bisa kehilangan kepercayaan dari anggotanya, dan hal itu akan menghancurkan organisasi dari dalam. Yang keenam, ada kekuatan dalam kepemimpinan. Nah, dalam konteks kepemimpinan, kekuasaan itu bukan berarti memerintah seenaknya. Kekuasaan adalah alat untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Ada pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk memaksa, tetapi ada juga yang menggunakan kekuasaan itu untuk menginspirasi. Nah, jadi kepemimpinan efektif selalu memilih cara keduanya. Dengan menjadi panutan dan memberi contoh, pemimpin itu tidak perlu memaksa agar orang lain itu mau mengikuti. Cukup dengan keteladanan dan juga kepercayaan. Kepemimpinan efektif tidak muncul begitu saja, yaitu terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman, refleksi. Seorang pemimpin yang baik itu harus mampu menentukan arah organisasi, mempertahankan dan mengembangkan mengelola sumber daya secara efisien, serta menyeimbangkan cara berpikir antara logika dan kreativitas. Pemimpin yang hebat itu bukan hanya mereka yang bisa memerintah, tetapi mereka yang bisa menggerakkan hati dan pikiran orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan. Nah, dalam kehidupan berorganisasi, baik di lingkungan kampus, pemerintah, maupun dunia kerja, dua istilah yang sering muncul adalah kekuasaan, power, dan kewenangan. Kedua konsep ini sering dianggap sama, padahal keduanya ini memiliki makna yang berbeda, meskipun sangat berkaitan erat ya. Kekuasaan ini biasanya diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku orang lain agar mengikuti kehendaknya. Sementara itu, kewenangan adalah hak atau legitimasi yang dimiliki seseorang untuk menggunakan kekuasaan tersebut secara sah dan juga diakui.
Nah, dalam konteks kepemimpinan, memahami perbedaan antara kekuasaan dan juga kewenangan ini sangat penting. Pemimpin yang efektif itu tidak hanya menggunakan kekuasaannya untuk memaksa, tetapi juga menggunakan kewenangannya itu dengan cara yang bijak, agar dapat diterima dan dihormati oleh bawahannya. Baik, kita masuk ke pengertian kekuasaan dan juga kewenangan. Nah, secara umum, kekuasaan atau power adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, baik dengan cara yang halus maupun dengan paksaan. Nah, kekuasaan ini bisa muncul dari berbagai sumber seperti jabatan, pengetahuan, pengalaman, karisma, bahkan dengan kemampuan ekonomi. Sementara itu, kewenangan atau authority merupakan bagian dari kekuasaan yang sifatnya lebih formal dan sah. Nah, kewenangan ini muncul karena adanya legitimasi dari suatu sistem, organisasi, ataupun peraturan yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengatur orang lain. Misalnya nih, seorang ketua organisasi memiliki kewenangan karena itu dipilih secara sah melalui pemilihan, bukan karena ia paling kuat atau paling berpengaruh. Dengan kata lain, semua kewenangan itu mengandung unsur kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan memiliki kewenangan. Nah, seorang preman mungkin memiliki kekuasaan di lingkungannya, tetapi ia tidak punya kewenangan yang sah. Kekuasaan dan kewenangan itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya saling berkaitan erat dalam pelaksanaan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Nah, kekuasaan ini memberikan kemampuan untuk bertindak, sedangkan kewenangan memberikan legitimasi moral dan hukum atas tindakan tersebut. Kekuasaan tanpa kewenangan sering menimbulkan ketakutan, konflik, bahkan juga pemberontakan dalam organisasi. Sementara kewenangan tanpa kekuasaan membuat orang pemimpin itu sulit menjalankan fungsinya karena tidak memiliki pengaruh yang cukup. Jadi, pemimpin yang efektif itu harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan juga kewenangan, yaitu harus menggunakan kekuasaan dengan tanggung jawab, bukan dengan paksaan. Ia juga perlu memastikan bahwa kewenangannya ini diakui dan diterima oleh anggota organisasinya, bukan hanya karena aturan tetapi juga karena kepercayaan. Nah, adapun unsur-unsur dalam kewenangan. Dalam teori organisasi dan juga kepemimpinan, kewenangan itu memiliki 3 unsur utama, yaitu wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Artinya, kewenangan ini tidak melekat pada individu karena kepribadiannya, tetapi karena posisi ataupun jabatan yang ia duduki. Misalnya, seorang ketua himpunan itu memiliki kewenangan untuk mengatur anggota karena jabatannya itu bukan karena ia pribadi yang populer ataupun disukai. Begitu juga jabatan itu berakhir, maka kewenangan tersebut juga otomatis akan hilang. Hal ini akan menunjukkan bahwa kewenangan itu bersifat struktural dan juga formal, bukan pribadi. Dalam dunia kerja, seorang manajer memiliki kewenangan tertentu karena posisinya itu dalam struktur organisasi, bukan karena usia, pengalaman, ataupun kemampuan personal semata. Nah, yang kedua itu ada wewenang diterima oleh bawahan. Semua kewenangan itu akan efektif hanya jika diakui dan diterima oleh bawahan. Artinya di sini, orang-orang yang dipimpin itu harus memandang bahwa pemimpin itu memiliki hak yang sah untuk mengarahkan, memerintah, dan membuat keputusan. Jika bawahan itu tidak mengakui kewenangan pemimpin, maka perintah yang diberikan itu tidak akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, legitimasi sangat penting dalam kepemimpinan. Legitimasi bisa berasal dari aturan formal, pemilihan tradisi, atau bahkan dari kepercayaan dan penghormatan yang tumbuh secara sosial. Sebagai contoh, seorang ketua organisasi yang dipilih secara demokratis biasanya akan lebih mudah diterima oleh anggotanya dibandingkan pemimpin yang menunjukkan diri sendiri tanpa proses yang jelas.
Kemudian ada yang ketiga, wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang itu bersifat vertikal, artinya mengalir dari atas ke bawah sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Pemimpin itu di tingkat atas memberikan perintah atau arahan kepada bawahan di bawahnya, dan bawahan tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut dalam lingkup tanggung jawabnya. Namun, pemimpin yang bijak itu tidak akan menggunakan kewenangan vertikal ini secara otoriter. Ia tetap membuka ruang komunikasi dua arah, mendengarkan masukan, dan memberi kesempatan kepada anggota untuk berpendapat. Dengan demikian, kewenangan yang bersifat vertikal ini tetap bisa dijalankan dalam suasana yang demokratis. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kekuasaan dalam kepemimpinan. Dalam praktiknya, kekuasaan yang digunakan oleh seorang pemimpin bisa berasal dari berbagai sumber. Menurut teori manajemen, ada beberapa jenis kekuasaan yang sering dijumpai dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang berasal dari jabatan atau posisi resmi. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Kekuasaan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada orang lain. Yang ketiga itu ada kekuasaan paksaan. Nah, kekuasaan yang muncul karena kemampuan memberikan hukuman ataupun tekanan. Yang keempat itu ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang berasal dari kemampuan, pengetahuan, atau keahlian khusus. 5. Kekuasaan referensi. Kekuasaan yang muncul karena karisma, kepribadian, ataupun pengaruh sosial yang dimiliki seseorang. Pemimpin yang efektif biasanya itu tidak hanya mengandalkan satu bentuk kekuasaan saja, tetapi itu mampu memadukan beberapa jenis kekuasaan sesuai dengan situasi. Misalnya dalam organisasi itu, ketua itu sering menggunakan kekuasaan legitimasi karena jabatan, dan juga kekuasaan referensi karena karisma dan keteladanan. Angka selanjutnya itu ada tantangan dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangan. Ini nyata, tidak semua pemimpin itu mampu menggunakan kekuasaan dan juga kewenangan secara bijak. Ada yang terlalu keras hingga menimbulkan ketakutan, ada pula yang terlalu lemah hingga kehilangan wibawanya. Nah, tantangan utama bagi seorang pemimpin itu adalah bagaimana menggunakan kekuasaan tanpa menjadi otoriter dan bagaimana menjalankan kewenangan tanpa kehilangan pengaruh. Pemimpin yang bijak akan menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk memotivasi, bukan menekan. Ia juga akan menjadi kewenangan sebagai tanggung jawab, bukan karena kesempatan untuk berkuasa. Jadi kekuasaan dan juga kewenangan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kepemimpinan. Kekuasaan ini memberikan kemampuan untuk menggerakkan orang lain, sedangkan kewenangan ini memberikan dasar yang sah untuk melakukannya. Kewenangan ini ada yang bersifat formal, melekat pada jabatan, diterima oleh bawahan, dan juga berjalan secara vertikal. Sementara kekuasaan ini lebih luas, bisa bersumber dari keahlian, karisma, ataupun pengaruh pribadinya. Jadi seorang pemimpin yang efektif harus mampu memahami antara kekuasaan dan juga kewenangan, serta menggunakan keduanya itu dengan cara yang etis dan juga bertanggung jawab. Dengan begitu, kepemimpinan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga kepercayaan dan loyalitas dari setiap anggotanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke basis kekuasaan dalam kepemimpinan dan organisasi. Nah, dalam kehidupan organisasi, baik di kampus, dunia kerja, maupun masyarakat, kekuasaan ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan. Tanpa adanya kekuasaan, seorang pemimpin itu tidak akan mampu menggerakkan orang lain ataupun menjalankan fungsinya secara efektif. Namun, kekuasaannya bukan hanya tentang kemampuan untuk memerintah, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu mampu mempengaruhi, meyakinkan, dan juga mengarahkan orang lain itu dengan cara yang tepat.
Karena itu penting bagi kita untuk memahami basis kekuasaan, atau dengan kata lain, dari mana kekuasaan itu berasal dan bagaimana cara kerjanya. Kekuasaan dalam organisasi bisa muncul dari berbagai sumber seperti posisi, pengetahuan, hubungan pribadi, atau bahkan juga dengan informasi. Dalam konteks kepemimpinan nih, ada beberapa jenis atau basis kekuasaan yang sering digunakan, yaitu yang pertama tuh ada kekuasaan antar pribadi, yang kedua kekuasaan struktural dan situasional, dan yang ketiga kekuasaan pengambilan keputusan dan kekuasaan informasi. Jadi keempat jenis kekuasaan ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang penting dalam efektivitas kepemimpinan seseorang. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kekuasaan antar pribadi, interpersonal power. Kekuasaan antar pribadi adalah kekuasaan yang muncul dari hubungan dan juga interaksi antar individu. Sumber utamanya itu kekuasaan ini bukan dari jabatan ataupun posisi, melainkan dari pengaruh pribadi seseorang terhadap orang lain. Jadi dalam organisasi itu misalnya kita sering melihat ada anggota yang tidak memiliki jabatan resmi, tetapi pendapatnya itu sangat didengar oleh teman-temannya. Nah, hal ini terjadi karena ia memiliki daya tarik, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, ataupun karismanya yang membuat orang lain itu menghormati dia. Itulah contoh nyata dari kekuasaan antar pribadi. Kemudian kekuasaan antar pribadi itu biasanya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kekuasaan referensi atau reference power. Kekuasaan ini muncul karena orang lain mengagumi, menghormati, atau bahkan ingin meniru individu tersebut. Nah, pemimpin yang punya kekuasaan referensi biasanya menjadi panutan karena kepribadian dan perilakunya yang positif. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini didapat karena seseorang itu memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diakui oleh orang lain. Misalnya, seorang mahasiswa yang ahli dalam desain ataupun public speaking itu akan memiliki pengaruh besar di timnya, walau bukan ketua organisasi. Dengan demikian, kekuasaan antara pribadi itu sangat bergantung pada bagaimana seseorang itu membangun hubungan dan juga kepercayaan. Kemampuan untuk bekerja sama, berempati, dan juga menghargai orang lain merupakan itu kunci utama untuk. Kemudian ada kekuasaan struktural dan situasional. Berbeda dengan kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural ini muncul dari posisi ataupun jabatan formal dalam organisasi. Nah, seseorang ini memiliki kekuasaan karena sistem organisasi memberinya wewenang untuk memimpin dan juga membuat keputusan tertentu. Contoh paling sederhana adalah seorang ketua himpunan mahasiswa, yaitu memiliki kekuasaan struktural karena jabatannya memberinya hak untuk mengatur, mengarahkan, dan juga membuat kebijakan organisasi. Nah, kekuasaan ini sah karena diatur dalam struktur dan juga peraturan organisasi. Kekuasaan struktural ini sering disebut juga sebagai kekuasaan legitimasi karena didasarkan pada legitimasi jabatan. Namun, kekuasaan ini juga bersifat situasional. Artinya apa? Kekuasaan ini bisa berubah-ubah tergantung pada konteks ataupun situasi tertentu. Misalnya ketika organisasi itu menghadapi krisis keuangan, bendahara akan memiliki kekuasaan lebih besar karena peranannya sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan keuangan organisasi tersebut. Begitu pula dalam konteks akademik, saat ada kegiatan penelitian, seorang mahasiswa yang ahli dalam analisis data akan memiliki pengaruh besar dibandingkan dalam kegiatan lain yang tidak memerlukan keahliannya. Nah, jadi kekuasaan struktural dan situasional bisa bergeser sesuai dengan keadaan. Pemimpin yang cerdas akan mampu membaca situasi dan memanfaatkan struktur yang ada tanpa bersikap kaku. Ia tahu kapan harus memimpin dari depan dan kapan harus memberi ruang kepada anggota lain yang lebih berkompeten dalam bidang tertentu. Kemudian ada kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan merupakan kekuasaan untuk menentukan arah,
kebijakan ataupun tindakan yang harus diambil oleh si organisasi. Nah, kekuasaan ini biasanya dimiliki oleh pemimpin atau pihak yang berwenang menentukan keputusan akhir dalam suatu proses. Nah, dalam organisasi, proses pengambilan keputusan menjadi hal yang krusial karena menyangkut dengan strategi, pembagian tugas, dan arah masa depan organisasi. Namun, kekuasaan pengambilan keputusan ini tidak selalu berarti otoriter. Pemimpin yang baik akan melibatkan anggota lain dalam proses berpikir dan diskusi sebelum membuat keputusan. Nah, ini menunjukkan bahwa ia itu tidak hanya berkuasa secara formal, tetapi juga mampu mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai pandangan. Contohnya ketika organisasi itu menyelenggarakan acara besar. Nah, ketua organisasi itu mungkin memiliki hak akhir dalam menentukan tema, anggaran, ataupun struktur panitia. Namun sebelum memutuskan, ia tetap perlu meminta saran dari anggota agar keputusan yang diambil itu tidak bersifat sepihak. Nah, kekuasaan pengambilan keputusan juga menunjukkan seberapa besar kepercayaan yang diberikan organisasi kepada si seorang pemimpin. Semakin tinggi kepercayaan itu, semakin besar tanggung jawab dalam menentukan arah organisasi. Kemudian ada kekuasaan informasi. Nah, di era modern seperti sekarang, informasi adalah sumber kekuasaan yang sangat penting. Kekuasaan informasi adalah kemampuan seseorang untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan informasi guna untuk mempengaruhi orang lain atau membuat keputusan yang strategis. Orang yang memiliki akses terhadap informasi penting sih, misalnya sekretaris organisasi yang tahu jadwal, surat resmi, ataupun rencana kegiatan itu akan lebih mudah dalam mengatur jalannya organisasi. Kemudian kekuasaan informasi ini tidak selalu muncul dari jabatan yang tinggi. Siapapun yang memiliki informasi berharga dapat menjadi berpengaruh karena itu dalam organisasi modern kemampuan untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi dengan bijak itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan. Namun perlu diingat bahwa kekuasaan informasi itu juga bisa disalahgunakan jika seseorang menggunakan informasi untuk memanipulasi, menutupi kesalahan, atau menjatuhkan pihak lain. Maka kekuasaan itu berubah menjadi destruktif. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin itu untuk menggunakan informasi secara etis dan juga transparan. Kemudian ada kekuasaan panutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, organisasi, maupun dalam dunia kerja, kita sering menjumpai orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya. Meskipun mereka tidak selalu memiliki jabatan yang formal, pengaruh ini muncul bukan karena adanya kekuatan fisik ataupun jabatan, melainkan karena karisma, kepribadian, dan gaya perilakunya yang membuat orang lain itu merasa kagum dan ingin meniru. Disebut dengan kekuasaan panutan atau reference power. Salah satu bentuk dari kekuasaan antar pribadi yang bersumber dari kemampuan seseorang untuk menjadi panutan atau teladan bagi orang lain itu, kekuasaan ini tidak memaksa melainkan tumbuh dari rasa hormat, kepercayaan, dan juga kekaguman. Nah, secara sederhananya gini, kekuasaan panutan itu adalah kemampuan seseorang itu untuk mempengaruhi orang lain karena orang tersebut dikagumi, dihormati, ataupun dijadikan teladan. Kekuasaan ini lahir dari karisma dan juga daya tarik si pribadi, bukan dari jabatan ataupun kekayaan. Misalnya di sebuah organisasi, ada seorang yang sangat ramah, punya cara bicara yang sopan, mampu mendengarkan pendapat orang lain, dan selalu bersikap positif. Meskipun dia bukan ketua organisasi, banyak orang lain yang meniru gaya kepemimpinannya, bahkan sering meminta pendapat darinya. Itu adalah bentuk nyata. Kekuasaan panutan bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Ia tumbuh seiring waktu melalui interaksi sosial, kepribadian yang konsisten, dan juga ketulusan yang bersikap. Karena itu kekuasaan ini sering dianggap sebagai bentuk kekuasaan yang paling manusiawi dan juga berkelanjutan. Sebab pengaruhnya itu lahir dari kepercayaan, bukan dari paksaan. Kunci utamanya itu
Kunci utama dari kekuasaan panutan adalah karisma. Karisma ini bisa diartikan sebagai daya tarik pribadi yang membuat seseorang tampak menarik, memikat, dan mampu menggerakkan orang lain tanpa harus memerintah. Nah, karisma ini tidak selalu berarti penampilan yang menawan ataupun kemampuan berbicara yang hebat. Lebih dari itu, karisma ini berasal dari ketulusan, kepercayaan, dan juga konsisten antar ucapan dan juga tindakan. Orang yang berkarisma biasanya memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, percaya diri tapi tidak sombong, empatik, mampu memahami perasaan orang lain, konsisten antara perkataan dan juga perbuatannya, mampu menginspirasi baik lewat tindakan maupun ucapan, membawa energi yang positif dalam lingkungan sosialnya. Contohnya bisa dilihat pada tokoh-tokoh seperti Soekarno, Nelson Mandela, atau Barack Obama. Mereka itu memiliki pengaruh yang luar biasa karena kemampuan mereka itu menyentuh hati orang lain melalui kepribadian dan juga semangat yang mereka tunjukkan. Nah, kekuasaan antar pribadi, kemudian ada kekuasaan legitimasi ya. Kekuasaan legitimasi adalah salah satu bentuk kekuasaan yang muncul karena jabatan ataupun posisi formal yang dimiliki seseorang dalam sebuah organisasi. Artinya seseorang bisa mempengaruhi orang lain bukan semata-mata karena kepribadiannya ataupun kemampuannya, tetapi karena status atau kedudukan resmi. Namun, perlu dipahami bahwa batas kekuasaan legitimasi ini tidak selalu sama di setiap organisasi. Tingkat penerimaan terhadap kekuasaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya, organisasi, kebiasaan, dan sistem nilai yang berlaku. Dalam organisasi yang bersifat demokratis, misalnya kekuasaan seorang pemimpin itu mungkin lebih terbatas karena setiap keputusan itu diambil secara musyawarah. Sementara dalam organisasi yang hierarkis, kekuasaan pemimpin itu bisa lebih kuat karena keputusan umumnya bersifat top down. Contoh sederhananya bisa kita lihat dalam kehidupan di kampus ya. Walaupun kekuasaan legitimasi bersumber dari jabatan, cara seseorang menggunakan kekuasaan tersebut sangat menentukan efektivitas kepemimpinannya. Pemimpin yang hanya mengandalkan jabatan untuk mengontrol bawahan tanpa disertai dengan komunikasi yang baik, ini akan cenderung menimbulkan resistensi. Sebaliknya, pemimpin yang bisa menggunakan kekuasaan legitimasi secara bijak, misalnya dengan menghargai pendapat anggota dan menjelaskan alasan setiap keputusan itu, akan lebih dihormati dan diikuti secara sukarela. Nah, dengan begitu, kekuasaan legitimasi ini bukan hanya tentang hak untuk memerintah, tanggung jawab untuk memimpin dengan adil dan menghargai kepercayaan orang lain. Posisi yang tinggi memang memberikan kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dapat dijalankan akan menentukan apakah seseorang itu benar-benar layak disebut pemimpin ataupun tidak. Singkatnya gini, kekuasaan legitimasi ini lahir dari jabatan formal, tetapi keberhasilannya itu bergantung pada budaya organisasi dan cara pemimpin menggunakannya. Seorang pemimpin yang bijak akan memanfaatkan kekuasaan ini bukan untuk menekan, melainkan untuk mengarahkan, melindungi, dan menginspirasi orang lain agar tercapai tujuan bersama. Kemudian ada kekuasaan imbalan. Nah, kekuasaan imbalan adalah jenis kekuasaan yang muncul karena kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan ataupun imbalan kepada orang lain. Itu sebagai bentuk apresiasi ataupun kepatuhan, ataupun bisa jadi kerja keras mereka. Dengan kata lain, seorang memiliki pengaruh karena ia mampu memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, entah itu berupa pujian, kesempatan, maupun kepercayaan. Kekuasaan imbalan ini sebenarnya juga berjalan seiring dengan kekuasaan legitimasi. Artinya, pemimpin yang sah secara jabatan biasanya juga memiliki kewenangan untuk memberikan imbalan. Contohnya, seorang manajer di perusahaan itu berhak memberikan bonus ataupun promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi. Begitu juga. Namun, kekuasaan imbalan ini tidak
selalu harus berupa hal material seperti uang ataupun hadiah. Dalam kehidupan sehari-hari, imbalan juga bisa berbentuk pengakuan, rasa percaya, kesempatan berkembang, ataupun hubungan yang lebih dekat dengan pemimpin. Misalnya, seorang ketua kelompok memberikan kesempatan untuk anggotanya memimpin proyek tertentu karena kinerjanya dianggap bagus. Nah, imbalan seperti ini seringkali lebih bermakna dibanding dengan hadiah fisik karena bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga kebanggaan terhadap dirinya. Nah, di sisi lain, penggunaan kekuasaan imbalan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan juga adil. Jika pemimpin hanya memberi imbalan kepada orang-orang tertentu karena faktor kedekatan pribadinya, bukan karena kinerja, hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan motivasi anggota lain. Maka dari itu, pemimpin yang baik itu harus memastikan bahwa imbalan diberikan secara objektif dan proporsional, sesuai dengan kontribusi masing-masing individu tersebut. Kekuasaan imbalan juga memiliki kaitan erat dengan teori modifikasi perilaku, yaitu upaya untuk mengubah ataupun mengarahkan perilaku seseorang melalui sistem penghargaan. Dalam hal ini, ketika seseorang mendapatkan imbalan atas perilakunya yang positif, maka besar kemungkinan ia akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Sebaliknya, jika tidak ada penghargaan ataupun pengakuan, semangat kerjanya ini bisa menurun. Kemudian ada kekuasaan paksaan nih. Kekuasaan paksaan merupakan jenis kekuasaan yang berlawanan dengan kekuasaan imbalan. Kalau kekuasaan imbalan ini berfokus pada memberikan penghargaan untuk mendorong perilaku yang positif, maka kekuasaan paksaan ini digunakan untuk menghukum ataupun memberikan konsekuensi kepada seseorang yang tidak menaati aturan, tidak memenuhi standar kerja, atau tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan. Secara sederhana, kekuasaan paksaan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat orang lain itu patuh melalui ancaman ataupun hukuman. Hukuman ini tidak selalu berarti sesuatu yang ekstrim ya, seperti denda ataupun pemecatan, tetapi bisa juga berupa teguran, penurunan jabatan, pengurangan tanggung jawab, atau bahkan pengabaian sosial di lingkungan kerja ataupun organisasi. Walaupun terdengarnya negatif, kekuasaan paksaan ini sebenarnya masih dibutuhkan dalam situasi tertentu. Hukuman berfungsi sebagai alat pengendalian agar semua anggota organisasi ini tetap disiplin dan juga bertanggung jawab. Jadi tanpa adanya sistem sanksi, organisasi bisa kehilangan arah karena setiap orang itu bebas bertindak tanpa konsekuensi. Jadi kekuasaan paksaan ini sering dianggap sebagai rem ataupun pengatur perilaku dalam berorganisasi. Namun, kekuasaan paksaan juga memiliki dampak sampingan yang harus diwaspadai. Jika digunakan secara berlebihan, hukuman bisa menimbulkan rasa takut, dendam, atau bahkan menurunkan motivasi kerja. Anggota organisasi ini bisa merasa tertekan dan kehilangan semangat karena hubungan yang tercipta itu lebih didasarkan pada rasa takut daripada rasa hormat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak suasana kerja dan juga menghambat produktivitas. Oleh karena itu, pemimpin yang cerdas itu harus tahu kapan dan bagaimana kekuasaan paksaan ini digunakan. Hukuman sebaiknya tidak diberikan karena emosi atau dendam pribadi, tetapi didasarkan oleh alasan yang jelas, adil, dan transparan. Misalnya, seorang ketua organisasi itu bisa menegur anggota yang melanggar aturan, tetapi juga menjelaskan tujuan dari hukumnya tersebut, yaitu agar anggota tersebut belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Nah, selain itu, penggunaan kekuasaan paksaan ini akan lebih efektif jika diimbangi dengan pendekatan yang positif seperti motivasi, komunikasi yang terbuka, dan pemberian imbalan bagi mereka yang berprestasi. Dengan begitu, anggota itu tidak hanya bekerja karena takut dihukum, tetapi juga karena mereka merasa dihargai dan ingin berkembang. Kemudian ada kekuasaan ahli.
Kekuasaan ahli adalah jenis kekuasaan yang muncul karena kemampuan keterampilan atau pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, seseorang memiliki pengaruh dalam organisasi bukan karena jabatannya yang tinggi, melainkan karena kompetensi dan juga keahliannya di bidang tertentu. Nah, orang yang memiliki kekuasaan ahli biasanya dihormati dan diandalkan karena mereka itu mampu memberikan solusi, saran, ataupun keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Nah, dalam banyak kasus, kekuasaan seperti ini seringkali lebih kuat daripada kekuasaan formal karena muncul dari pengakuan dan juga kepercayaan orang lain. Kekuasaan ahli ini juga sering muncul dalam dunia kerja. Misalnya, seorang karyawan dengan kemampuan analisis data bisa memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, meskipun posisinya tidak tinggi dalam struktur organisasi. Hal ini karena orang lain itu percaya bahwa keahliannya itu mampu membantu organisasi mencapai hasil yang lebih baik. Yang menarik nih dari kekuasaan ahli adalah bahwa kekuasaan ini bersifat pribadi dan juga melekat pada suatu individu, bukan pada jabatan. Artinya, meskipun seseorang tidak memiliki kedudukan yang formal, ia tetap bisa berpengaruh selama keahliannya itu diakui dan dibutuhkan oleh orang lain. Ini berbeda dengan kekuasaan legitimasi, imbalan, ataupun paksaan yang umumnya muncul karena posisi resmi dalam struktur organisasi. Namun, agar kekuasaan ahli bisa bertahan lama, seseorang itu perlu terus mengembangkan diri dan memperbarui pengetahuannya. Dunia ini akan terus berubah, dan keahlian yang tidak berkembang bisa membuat seseorang itu kehilangan pengaruhnya. Misalnya, mahasiswa yang ahli dalam desain menggunakan software mungkin akan kalah pengaruhnya dengan teman yang terus belajar menggunakan teknologi terbaru. Nah, selain itu, sikap dan cara berkomunikasi ini juga berperan penting dalam mempertahankan kekuasaan ahli. Orang yang memiliki kemampuan luar biasa tetapi sombong atau sulit diajak kerjasama cenderung kehilangan kepercayaan orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati dan mau berbagi pengetahuan akan lebih dihormati dan juga diandalkan. Kekuasaan ahli juga memiliki peran penting dalam menciptakan dinamika yang positif dalam organisasi. Seseorang dengan keahlian tertentu itu dapat membantu meningkatkan kualitas kerja tim, menjadi mentor bagi anggota lain, dan memperkuat kredibilitas organisasi di mata pihak luar. Dengan begitu, keberadaan individu yang memiliki kekuasaan ahli menjadi aset yang sangat berharga. Kemudian ada kekuasaan pengambilan keputusan. Ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan penting dalam organisasi karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang ataupun suatu unit untuk mempengaruhi arah dan hasil keputusan yang diambil. Dengan kata lain, siapa yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, dialah yang sebenarnya memegang kekuasaan yang cukup tinggi dalam organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan ini tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. Kadang ada individu ataupun kelompok tertentu yang dimiliki peran besar dalam menentukan langkah yang akan diambil. Misalnya nih, dalam organisasi kampus, ketua memang menjadi pengambil keputusan terakhir, tetapi keputusan tersebut biasanya terbentuk dari proses diskusi dan juga masukan dari para anggotanya, terutama mereka yang memiliki pengetahuan ataupun pengalaman lebih di bidang yang sedang dibahas. Nah, dari situ terlihat bahwa kadar kekuasaan seseorang itu dapat diukur dari sejauh mana ia mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Orang yang idenya itu selalu dipertimbangkan, argumennya kuat, dan pendapatnya itu sering menjadi dasar keputusan itu berarti memiliki kekuasaan yang tinggi, meskipun mungkin posisinya itu tidak terlalu tinggi dalam struktur formal. Selain itu, kekuasaan dalam pengambilan keputusan itu juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menentukan alternatif pilihan dan waktu pengambilan keputusan. Misalnya, seorang bendahara organisasi mungkin memiliki pengaruh besar ketika membahas anggaran mengenai kegiatan, karena ia yang paling memahami kondisi keuangan organisasi.
Nah, dalam hal ini kekuasaannya itu muncul dari penguasaan informasi dan juga kemampuan analisisnya, bukan dari jabatannya. Kekuasaan pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari pengaruh antar subunit dan dalam organisasi. Dalam perusahaan, misalnya bagian keuangan, pemasaran, produksi, bisa saling mempengaruhi keputusan besar jika satu bagian memiliki peran lebih penting atau datanya paling menentukan arah strategi organisasi. Maka bagian tersebut memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perlu dipahami bahwa kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini tidak selalu harus bersifat dominan ataupun otoriter. Justru dalam organisasi modern, kekuasaan ini lebih efektif jika digunakan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan anggota lain dalam proses diskusi ataupun pertimbangan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil itu bukan hanya mencerminkan pandangan satu orang, tetapi hasil dari pemikiran kolektif yang lebih matang. Kekuasaan pengambilan keputusan juga erat kaitannya dengan kepercayaan dan kredibilitas. Seseorang yang dipercaya memiliki wawasan luas, pengalaman, dan kemampuan berpikir kritis. Biasanya ini lebih mudah mempengaruhi arah keputusan. Nah, oleh karena itu, kekuasaan jenis ini seringkali diperoleh bukan karena jabatan, melainkan karena kemampuan berpikir strategis dan juga pengaruh pribadinya. Namun, kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Orang yang memiliki pengaruh tinggi harus menggunakan kekuasaannya secara bijak dengan mempertimbangkan dampak keputusan terhadap semua pihak yang terlibat. Keputusan yang diambil secara tergesa-gesa atau hanya untuk kepentingan pribadi itu dapat menimbulkan konflik dan juga merusak kepercayaan dalam organisasi. Kemudian ada kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang sangat penting dalam organisasi modern, terutama di era digital saat ini. Kekuasaan ini muncul dari kemampuan seseorang untuk mengakses, mengendalikan, dan juga memanfaatkan informasi yang relevan dan bernilai bagi organisasi. Artinya, seseorang tidak harus memiliki jabatan tinggi untuk berpengaruh. Cukup dengan memiliki informasi yang penting dan juga strategis, ia sudah bisa menjadi sosok yang berkuasa di lingkungan kerjanya. Pengaruh tidak langsung terhadap proses kerja organisasi. Kekuasaan informasi juga mencerminkan seberapa luas jangkauan seseorang itu terhadap sumber informasi yang penting. Dalam organisasi, tidak semua orang memiliki akses ke data yang strategis, laporan rahasia, ataupun rencana kebijakan jangka panjang. Nah, oleh karena itu, seseorang yang memiliki izin ataupun kepercayaan untuk mengakses suatu informasi otomatis memperoleh kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lain yang tidak memiliki. Nah, kita masuk ke pemimpinan yang efektif. Mengatur orang dalam organisasi bukan hal yang mudah. Terkadang itu terasa sederhana, tetapi di sisi lain juga bisa sangat menantang. Hal ini terjadi karena setiap individu yang terlibat itu, baik pemimpin maupun bawahan, itu memiliki kepribadian, pandangan, pengalaman, kemauan, dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi berbagai situasi kerja. Dengan kata lain, efektivitas kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin mampu memahami dan menyesuaikan diri terhadap karakteristik bawahannya. Kemauan dan juga kemampuan bawahan dalam bekerja tentu tidak sama dalam teori kepemimpinan situasional. Dikenal adanya 4 kategori perilaku bawahan yang menunjukkan kombinasi antara kemauan, motivasi, dan kemampuan atau kompetisi seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nah, bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Tipe ini merupakan tantangan terbesar bagi seorang pemimpin. Biasanya individu dengan kategori ini kurang memiliki keahlian dalam pekerjaannya dan juga tidak memiliki semangat untuk belajar ataupun berkembang. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin harus mengambil peran yang lebih direktif, yaitu memberikan instruksi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan arahan langkah demi langkah agar bawahannya ini bisa bekerja sesuai dengan harapan.
Kemudian motivasi kerja agar bawahannya ini mulai memiliki kemauan untuk berkontribusi. Nah, yang kedua ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Individu tipe ini memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi, tetapi belum memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup. Nah, dalam hal ini pemimpin itu perlu berperan sebagai pelatih, yaitu memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan moral agar kemampuan bawahan ini dapat meningkat. Dengan pendampingan yang tepat, semangat kerja bawahan seperti ini bisa menjadi potensi yang besar bagi organisasi dalam jangka yang panjang. Kemudian yang ketiga ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa bawahan sebenarnya memiliki keterampilan dan juga pengalaman yang baik, namun kurang memiliki motivasi ataupun keinginan untuk melaksanakan tugas. Penyebabnya bisa beragam, seperti kurangnya penghargaan, kejenuhan, ataupun konflik dengan rekan kerja maupun atasan. Pemimpin yang efektif itu perlu berperan sebagai motivator, yaitu mencari tahu penyebab utama penurunan motivasi dan berusaha membangkitkan kembali semangat kerja bawahannya melalui pendekatan komunikasi yang persuasif, penghargaan, dan juga kepercayaan. Yang keempat, bawahan yang mau dan mampu. Ini adalah tipe bawahan yang ideal yang diharapkan oleh setiap pemimpin. Mereka memiliki kemampuan yang baik sekaligus semangat kerja yang tinggi. Dalam menghadapi tipe ini, pemimpin itu tidak perlu terlalu mengontrol ataupun mengawasi secara ketat. Sebaliknya, berikan mereka kepercayaan dan juga tanggung jawab lebih besar agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Pemimpin cukup berperan sebagai fasilitator dan pendukung, memastikan mereka itu memiliki sumber daya dan juga ruang yang cukup untuk berkreasi dan juga berkontribusi secara maksimal. Nah, dari keempat tipe ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi tingkat kedewasaan bawahannya. Kedewasaan di sini bukan hanya dalam arti usia ya, tetapi juga mencakup kematangan berpikir, tanggung jawab, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi kerja. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya ketika menghadapi bawahan yang belum berpengalaman, pemimpin perlu lebih mengarahkan dan memberikan. Contoh, namun ketika bekerja dengan tim yang sudah matang dan kompeten, pemimpin sebaiknya memberikan ruang otonomi agar mereka itu merasa dipercaya dan juga termotivasi. Itu kepemimpinan yang efektif juga ditandai dengan kemampuan berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan aspirasi bawahannya, serta membangun hubungan yang saling menghargai. Pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan formal tanpa memahami karakter dan kebutuhan bawahannya itu cenderung gagal menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga yang produktif. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif menuntut kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, dan empati yang tinggi terhadap orang lain. Nah, pemimpin yang mampu membaca situasi, memahami bawahannya, dan menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan kebutuhan akan lebih mudah mencapai keberhasilan bersama. Nah, kita lanjut ke kriteria seorang pemimpin. Kepemimpinan yang baik tidak hanya ditentukan oleh jabatan ataupun kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas pribadi dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang efektif itu harus mampu memimpin dengan tanggung jawab, kesadaran diri, serta kemampuan memahami orang lain. Dua kriteria ini penting yang sering menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas kepemimpinan, kemauan menerima tanggung jawab, dan kemampuan untuk bersikap perseptif. Baik, kita bahas menerima tanggung jawab. Salah satu ciri utama dari seorang pemimpin sejati adalah kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Pemimpin yang efektif itu tidak hanya menikmati kehormatan dan juga fasilitas dari posisinya, tetapi juga siap menanggung resiko, tekanan, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang telah diambil.
Nah, ketika seorang memutuskan untuk menjadi pemimpin, artinya itu dia berkomitmen terhadap keberhasilan maupun kegagalan timnya. Ia tidak bisa lepas tangan ketika terjadi masalah dan tidak boleh menyalahkan bawahannya ketika hasil itu tidak sesuai dengan harapan. Justru, pemimpin yang bertanggung jawab itu akan berdiri paling depan untuk menghadapi konsekuensi dan juga mencari solusi terbaik bagi si organisasinya ini. Menerima tanggung jawab juga berarti berani mengambil keputusan. Meskipun keputusan tersebut sulit atau tidak populer, dalam situasi tertentu, pemimpin akan dihadapkan pada tekanan dari berbagai pihak, baik dari atasan, rekan sejawat, maupun kelompok informal di lingkungan kerja. Nah, disinilah kualitas seorang pemimpin itu diuji, apakah ia mampu menghadapi tekanan dan tetap fokus pada tujuan organisasi, atau justru menengah pada tekanan lingkungan. Selain itu, pemimpin yang bertanggung jawab juga harus mampu mengendalikan bawahannya secara bijaksana. Ia tidak bisa memerintah, tetapi juga membimbing dan mendukung bawahannya itu agar bisa berkembang. Nah, tanggung jawab pemimpin itu bukan hanya memastikan pekerjaannya itu selesai, tetapi juga menjamin bahwa proses kerjanya itu berlangsung dengan adil, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Nah, pemimpin seperti ini biasanya lebih suka memutuskan segala sesuatunya itu secara sepihak, tanpa melibatkan anggota timnya. Ia tuh merasa bahwa dirinya itu adalah pemimpin, maka semua keputusan itu harus datang dari dirinya sendiri. Padahal dalam realistis organisasi, diskusi adalah kunci utama dari kerjasama yang sehat dan juga produktif. Pemimpin yang jarang berdiskusi itu akan sulit memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam timnya. Ia mungkin tahu apa yang harus dicapai, tetapi tidak tahu bagaimana kondisi anggota tim yang bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya ada masalah dalam pembagian tugas, ada anggota yang kesulitan menjalankan peran, atau bahkan ada konflik kecil di dalam tim. Semua hal itu tidak akan pernah diketahui pemimpin jika ia tidak mau membuka ruang berdiskusi. Diskusi ini sebagai bentuk kepedulian bagi seorang pemimpin. Berdiskusi bukan hanya soal mencari solusi ataupun menentukan keputusan, tetapi juga membentuk kepedulian terhadap anggota tim. Dengan berdiskusi, pemimpin ini menunjukkan bahwa ia menghargai pendapat, ide, dan juga perasaan bawahannya. Sikap ini dapat menumbuhkan rasa dihargai dan juga diterima, yang akhirnya membuat anggota tim itu lebih bersemangat dan juga loyal terhadap pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang jarang berdiskusi akan menciptakan kesan bahwa ia itu tidak peduli dengan timnya. Anggota itu merasa pendapat mereka itu tidak penting dan akhirnya kehilangan motivasi untuk berkontribusi. Akibatnya, komunikasi menjadi satu arah. Pemimpin hanya menyuruh bawahan, hanya menjalankan tanpa ada ruang untuk bertukar pikiran ataupun berinovasi. Kemudian diskusi itu akan membentuk rasa memiliki. Dalam organisasi yang baik, setiap anggota itu harus merasa bahwa mereka itu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki ini adalah dengan mengadakan diskusi terbuka. Ketika pemimpin itu memberi kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan pendapatnya, mereka itu akan merasa bahwa ide dan suaranya itu didengar. Maka hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hasil keputusan yang akan diambil bersama. Jadi bukan hanya pemimpin yang merasa memiliki visi organisasi, tetapi seluruh tim itu ikut merasa memiliki arah dan juga tujuan yang sama. Pemimpin yang jarang berdiskusi akan kehilangan peluang besar untuk membangun kebersamaan. Nah, semacam ini ia mungkin mendapatkan kepatuhan, tetapi tidak mendapatkan komitmen. Padahal tim yang kompak itu terbentuk bukan karena sering diperintah, melainkan karena mereka dilibatkan dan dihargai dalam setiap prosesnya. Kemudian diskusi itu akan meningkatkan kualitas keputusan. Kenapa? Diskusi itu juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas
keputusan yang diambil seorang pemimpin. Tidak ada seorang pemimpin pun yang tahu segalanya dengan membuka ruang diskusi. Pemimpin itu bisa mendapatkan sudut pandang baru, ide-ide kreatif, dan juga informasi yang mungkin tidak ia sadari sebelumnya. Misalnya dalam organisasi itu, ketua yang sering berdiskusi dengan anggota itu bisa mendapatkan masukan tentang cara mengatur acara, mengelola dana, atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah, hal ini tentu membuat keputusan yang diambil itu lebih matang dan juga realistis. Namun, pemimpin yang jarang berdiskusi juga cenderung mengambil keputusan itu berdasarkan persepsinya sendiri. Akibatnya apa? Keputusan itu bisa saja tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, bahkan menimbulkan masalah baru karena tidak mempertimbangkan masukan dari pihak yang terlibat langsung di situ. Kemudian dampak buruk dari kurangnya berdiskusi itu kurangnya kebiasaan berdiskusi itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi tim maupun juga organisasi. Nah, komunikasi antar anggota itu menjadi kaku dan tidak terbuka. Tim itu akan kehilangan kesempatan untuk berkembang karena ide-ide kreatifnya itu tidak tersalurkan. Hubungan antar pemimpin dan juga anggota itu menjadi renggang karena tidak ada interaksi yang sehat. Lebih jauh lagi, pemimpin yang tidak mau berdiskusi itu akan terlihat otoriter dan juga egois. Ia seolah-olah menempatkan dirinya di menara tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh anggotanya dalam jangka panjang. Gaya kepemimpinan seperti ini hanya akan menimbulkan rasa takut, bukan rasa hormat. Padahal pemimpin sejatinya harus menjadi fasilitator ide dan jembatan komunikasi.